400 orang menjadi korban penipuan berkedok investasi yang dilakukan oleh seorang mahasiswi dari salah satu universitas negeri di Kota Bengkulu. Bosan nih, geser yuk. Kenapa ya, Gas? Pengen ngirim nih, aku ngirim. Emang bisa mak kamu ngirim berapa? Sedikit, makanya aku pengen cari duit aku banyak. B, enggak aku lihat kau kemarin investasi gitu. Coba lah aku ajak Putra nih, kasihan ya tuh. Ada sih aku ikut. Di brosurnya sih keuntungan 100%. Nanti aku kasih hari ini ke Putra. Tapi nggak mau lah aku, banyak penipuan. Nanti aku kena scam. Emang aku dapat modal deh? Belum sih, cuma kan kita yang mencoba dulu. Siapa tahu untungnya banyak, mulai lipat. Iya sih. Nah teman-teman, kita tuh harus lihat gimana caranya melihat investasi itu, apakah diawasi oleh OJK atau hanya investasi bodong yang bisa menipu orang-orang. Investasi itu sendiri artinya menyimpan uang dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, biasanya itu lewat aset atau instrumen keuangan yang nilainya bisa naik atau kasih penghasilan kayak dividen dan bunga. Tujuannya itu untuk meningkatkan kekayaan, dapat pendapatan pasif, dan lindungi duit kita dari inflasi. Tapi ingat, walaupun menarik, investasi ini bisa ngejebak kita kalau kita tak hati-hati. Wih, makan malam yuk. Udah cair aku nih. Jika enggak, emang sistem gimana yuk? Sistem itu, tengok ah. Kemarin saya aku lihat di grup WA kalau ada investasi namanya Gold Pro. Invest lah aku di situ. Kemarin sih aku pakai uang jajan aku. Bayangkan lah, aku udah profit 4%. Dari 1 juta tuh uangku yang aku investkan. Bayangkan kalau investasiku tuh 10 juta, dapat 2 juta per bulan. Apa udah kaya gitu? Yakin kau mau coba? Iya sih, cuman takut, Cok. Banyak investasi bodong. Emang kau yakin itu? Alah, ini nih beda puy. Sekarang aku dapat yang profitnya. Tapi terserah kau sih. Aku nyarankan aja ke kau. Ya, boleh sih. Pot, kau udah ganti motor gak ya? Sama HP baru juga ya, Pot? Udah dikirim-dikit lagi nih sama mak kau. Tahu. Kau pinjol kali ya? Ada, Cok. Relax. Ini gara-gara ikut investasi AB di, maka aku bisa untung ini. Kau kita mau aku ikut ya. B, dari kemarin aku coba naik dana tapi sistemnya bilang maintain terus ya. Mana aku udah invest 15 juta gitu, pakai duit mama aku. Aku coba gitu juga kemarin puy. Tapi aku login tuh udah bisa. Passwordnya udah bisa. Coba kau tengok grup WhatsApp. Itu pun udah ada lagi orang-orang ngechat. Iya sih, aku ingat kau bilang investasi kita ini tidak dilindungi oleh OJK, terus lisensi kan. Tapi tadi aku lihat di situs langsung tak terdaftar. Anu kita nih investasi ya. Serius kau? Aku ajak kawanku yang lain lagi. Karena telepon terus aku. Gimana ya? Aku dapat info kan, kalau dari penyelenggara Gold Pro tuh udah pindah kantor, nomor teleponnya pun tak mati lagi. Pun, ini sama dengan skema Ponzi yang dulu runtuh dah sih? Iyalah udah, mana ya? Atau coba lapor polisi kali ya? Boleh sih coba tuh. B, polisi bilang harus menyatakan bukti yang kuat, B. Lah uang mama aku mana motor aku baru beli. Kalau gini nyesal sih aku ikut puy. Aku tak usah lah. Mah, kita ditipu nih. Kenapa, nak? Investasi yang kemarin kita investkan dalam melarikan diri, terus duit yang kita invest dibawa lari lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim Putra. Mama udah jual tanah demi kau ya. Anak tak tahu diri, jadi gimana nak? Ya maaf mah, Putra nyesal mah. Teman-teman, kita perlu mengingatkan satu hal, yaitu investasi saya tidak pernah memaksakan atau menjanjikan. Kesempatan terbatas untuk menghindari kerugian. Jika kalian berada di posisi Putra, sebaiknya menjawab saya perlu cek dulu dan abaikan tekanan emosional seperti nanti menyesal. Dan juga kita perlu diingat bahwa ajakan datang dari grup WhatsApp atau media sosial, kita wajib periksa apakah itu promosi berbayar atau testimoni palsu. Di Indonesia, banyak kasus bodong dimulai dari referral seperti misalnya KSP bodong yang menyebar via aplikasi. Jika ajakan terlalu agresif atau menjanjikan bonus referral tinggi, itu tanda bahaya. Kita harus waspada, apalagi sebagai generasi muda, kita wajib cross-check apakah ajakan atau investasi tersebut sah atau tidak. Bagaimana? Paham? Ciri-ciri investasi bodong yaitu yang pertama, janji untung besar tanpa resiko. Yang kedua, tidak punya izin resmi dari OJK. Yang ketiga, skema uang dari anggota baru atau Ponzi.
Yang keempat, tidak transparan soal usaha dan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu promosi berlebihan dan banyak testimoni palsu. Dan untuk cara pencegahannya, yang pertama yaitu cek izin di situs OJK sebelum investasi. Yang kedua, pahami produk dan resikonya. Yang ketiga, jangan tergiur jadi cepat kaya. Yang keempat, gunakan platform resmi. Yang kelima, laporkan jika mencurigakan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi. Hal yang harus diperhatikan adalah legalitas perusahaan, yaitu izin dari OJK, janji keuntungan yang tidak wajar, transparansi usaha, dokumen resmi, serta hindari skema rekrut anggota baru. Jangan mudah percaya promosi atau ajakan teman tanpa bukti yang jelas. Pertama, apa yang Anda ketahui tentang investasi bodong? Pernah nggak sih dengar cerita tentang investasi bodong ini? Atau mungkin orang terdekat atau teman Anda pernah menjadi korban dalam investasi bodong? Nah, kalau misalkan untuk investasi bodong itu kan investasi yang dimana kita menggunakan modal yang sedikit, sedangkan pendapatan kita tuh bisa banyak. Sedangkan hal ini, dan itu tuh minim resiko ya. Sedangkan hal ini tuh jelas itu nggak mungkin banget. Nah, jadi investasi bodong itu mereka mengiming-iming seseorang yang dimana mereka bilang akan memberikan modal yang kecil, tapi pendapatan kita bisa besar dan ini minim resiko, sehingga orang tuh tertarik buat ngelakuin investasi yang kayak gitu. Terus tadi yang kedua, pernah ada dengar cerita nggak sih tentang investasi bodong? Nah, aku kan Elo tahu kan salah satu yang ngatur mengenai ekonomi lah. Nah, ada satu cerita yang dimana salah satu pengusaha terbesar di Pontianak, dia tuh terkena investasi bodong. Jadi tuh kayak kerugian yang dia dapat tuh sekitaran 3M. Itu terjadi benar-benar di Pontianak. Dan kalau misalkan ada atau enggak orang terdekat aku, itu juga ada pastinya. Kadang kayak kita masih FOMO ya yang namanya investasi. Nah, di situ temen aku tuh sempat menginvestkan uangnya kayak sekitar 3 jutaan dan itu lenyap. Nah, itu yang kayak gitu deh. Menurut Anda, kenapa sih orang-orang ini mudah tertipu investasi bodong? Terus apa hal yang memungkinkan buat Anda percaya akan iming-imingan investasi bodong? Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda kenapa sih orang ini mudah tertipu investasi bodong? Dan apakah ada hal yang memungkinkan buat Anda percaya akan iming-iming investasi bodong? Karena gini, kalau investasi bodong itu teman-teman, ada namanya branding terhadap suatu hal. Biasanya kalau investasi bodong ini kadang dari sosial media yang sekarang terus juga ada dari teman-teman terdekat sebenarnya. Jadi kalau misalkan investasi bodong kayak siapa sih yang nggak tergiur, modalnya kecil, pendapatannya gede dan nggak ada risiko, itu tuh udah pasti kayak, waduh aku mau nih kayak gitu. Nah, apakah aku akan join dalam investasi ini dan apakah kemungkinan aku bakalan dapet investasi bodong? Kayaknya akan dianalisis lagi ya, karena kalau misalkan kita ikut investasi ya pertama kita harus tahu dulu dari mana informasi ini. Yang kedua, seberapa akurat sih. Dan yang ketiga, apakah orang yang ngasih informasi ini bisa dipercaya? Bakalan lebih bagus kalau misalkan ada testimoni. Tapi kalau memang nggak ada ya kita harus tetap lebih kuat ya analisisnya teman-teman. Misal ada orang yang beroperasi tentang investasi bodong. Menurut pandangan hukum yang Anda ketahui, apakah polisi atau bahkan pengadilan bisa langsung menangkap pelaku? Menurut sehemat pengetahuan saya yang sudah saya pelajari di Fakultas Hukum, polisi atau pengadilan itu tidak bisa menangkap langsung orang-orang yang terlibat dalam investasi bodong. Karena ada beberapa asas yang membuat polisi atau pengadilan itu tidak bisa menangkap langsung. Yaitu salah satunya itu asas praduga tak bersalah, yang dimana asas itu tuh tidak memperbolehkan polisi ataupun pengadilan ataupun aparat penegak hukum lainnya itu menangkap seseorang tanpa adanya bukti yang kuat. Dan bukti yang valid menurut hukum itu harus lebih dari 2 bukti. Karena ada juga asas yang namanya ulus testis nulus testis gitu. Dan jadi prosedurnya bagaimana orang itu bisa ditangkap oleh polisi atau pengadilan, itu yang pertama ada korban yang melaporkan itu ke polisi ataupun ke aparat penegak hukum. Nah, setelah dari polisi itu tuh nggak bisa langsung menangkap, tapi polisi harus melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Nah, tujuannya apa?
tujuan dilakukan itu untuk mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu dan untuk menentukan apakah terjadinya tindak pidana dalam tindakan yang orang ini lakukan. Setelah sudah terverifikasi oleh polisi, maka dialihkan ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan itu jaksa menuntut orang tersebut sampai adanya putusan, dan sampai adanya putusan itu jaksa juga wajib untuk mengawasi eksekusi putusan dari pengadilan. Bagaimana pendapat Anda tentang hukuman bagi pelaku? Apakah menurut Anda hukumannya cukup keras atau masih kurang? Hukuman untuk pelaku penipuan investasi bodong itu sebenarnya diatur dalam 2 peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya mengacu pada KUHP baru yang akan diberlakukan sejak 1 Januari 2006 nanti. Itu diatur dalam pasal 492. Nah, di situ vonisnya maksimal 4 tahun penjara dan denda 500 juta. Dan juga apabila itu dilakukan secara online itu terjerat dalam UU ITE dalam pasal 28 ayat 1 kalau nggak salah saya, itu tuh hukumannya maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah cukup keras untuk menghukum pelaku? Menurut saya belum sampai di tahap itu untuk menjelaskan apakah itu sudah cukup keras atau belum. Karena kalau kita mengacu pada KUHP baru, itu tuh hukum itu diperlakukan bukan untuk sebagai retributif ataupun pembalasan, tapi hukum itu berlaku sebagai pemulihan. Artinya nggak penting seberapa lama vonisnya atau seberapa besar dendanya, asal korban dari tindakan tersebut itu bisa pulih dari kerugian yang dia alami, dan juga pelaku dalam tindak pidana tersebut itu bisa tidak mengulangi kejahatannya lagi. Gitu. Terima kasih. Kalau Anda sebagai korban investasi, apa tindakan yang akan Anda lakukan? Apakah hukum di Indonesia bisa membuat uang Anda kembali? Oke, kalau saya jadi korban investasi bodong, yang pertama dan yang paling terdahulu saya lakukan adalah lapor polisi. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, sebelum pelaku itu bisa ditindak, itu kita harus melaporkan ke polisi terlebih dahulu. Karena untuk melaporkan investasi bodong itu seharusnya bukti-bukti yang kuat itu ada di tangan kita, karena kita menandatangani kontraknya. Nah, berkas penandatanganan kontraknya itu bisa kita jadikan sebagai bukti ke polisi. Nah, setelah itu barulah polisi melakukan penyidikan sampai dengan ke tahap pengadilan dan sampai adanya putusan. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah hukum bisa mengembalikan uang saya? Menurut saya itu bisa, karena jika kita mengacu pada KUHP baru, misalnya saya tidak mau ribet sampai ke pengadilan, saya bisa mengorder yang namanya restoratif justice. Jadi restoratif justice ini merupakan sebuah perdamaian antara korban dan pelaku, dengan syarat si pelaku ini bisa memenuhi ganti rugi dari yang saya alami gitu. Jadi misalnya si pelaku ini udah ganti rugi sesuai dengan nominal yang saya alami, itu pelakunya bisa bebas, tidak di penjara ataupun dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya hukum tuh bisa membalikkan uang kerugian yang kita alami misalnya kita dari korban. Dan di luar dari restoratif justice itu juga bisa, karena putusan hakim itu biasanya ada mengharuskan pelaku itu mengganti kerugian yang korban alami gitu.